Suara jelas, Bu Yeni. Siap, jelas. Mulai ya Pak ya. Yap. Assalamualaikum Pak Agung, selamat pagi. Apa kabarnya Pak Agung hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeni. Alhamdulillah baik hari ini, luar biasa. Bagaimana suasana hati sekarang ini Pak? Suasana hati saat ini campur aduk Bu Yeni. Senang karena tadi bisa ketemu anak-anak, tapi ya juga ada beberapa beban lah seperti itu. Alhamdulillah. Pikiran. Alhamdulillah, senang bertemu dengan anak-anak, tetapi juga ada beban ya Pak ya. Ya, betul. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching ini ya Pak ya, tarik nafas dulu, duduk dulu yang santai, jangan tegang, dan kita berbicara dari hati ke hati ya Pak ya. Jadi kita tidak ada dusta di antara kita nih Pak ya. Saling jujur aja Pak ya. Siap. Nah, begini Pak, sebenarnya adakah apa sih tujuan Pak Agung dalam sesi coaching ini apa Pak? Sebenarnya gini Bu Yeni, saya itu ingin ini Bu Yeni, saya hadir ke sekolah itu sering terlambat. Jadi dengan saya curhat ke Bu Yeni, kemudian menganggap Bu Yeni sebagai ikut saya nih ya hari ini ya, saya ingin nanti dapat dibantu untuk meningkatkan kedisiplinan saya agar saya nantinya bisa hadir sekolah itu lebih tepat waktu. Itu Bu. Begitu, baik. Sekarang begini Pak, apa sih definisi atau indikator tujuan Pak Agung untuk yang akan Pak Agung capai? Definisinya apa atau indikatornya apa yang ingin dicapai selama ini itu apa Pak? Ya. Jujur ya ini sebenarnya saya itu ingin hadir di sekolah itu tepat waktu, datang ke sekolah itu lebih awal. Saya ingin itu saya bisa menyambut anak-anak saya, murid-murid saya itu di depan gerbang, kemudian membantu mereka turun dari sepeda yang diantar sama orang tuanya, membantu menyeberangkan, dan juga nantinya saya juga ingin mendampingi anak-anak saya itu, murid saya itu dalam senam, kemudian kegiatan sebelum pelajaran lah, intinya seperti itu. Saya inginnya seperti itu. Tapi ya gimana lagi orang susah sekarang nih yang mau datang tempat waktu seperti itu. Iya. Sebenarnya ingin meluangkan waktu bersama anak-anak itu ya Pak ya, bersenda gurau ya Pak ya, sambil apa ya, menyapa-nyapa gitu ya Pak dengan anak-anak ya, dengan melihat senyum mereka yang wah senang sekali gitu ya Pak ya. Baik, apa yang membuat Pak Agung mengalami kesulitan untuk datang ke sekolah itu tepat waktu, sehingga itu apa ya menjadi permasalahan yang Pak Agung alami gitu Pak? Nah, itu dia begini. Saya itu ke sekolah merasa susah sekali untuk datang ke sekolah itu lebih awal. Karena saya masih ya terus masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Contohnya kan saya punya anak kecil Bu Yeni, jadi istri masak, saya masih ngomong yang kecil seperti itulah. Gambaran singkatnya lah seperti itu. Baik. Lantas bagaimana Pak Agung menghadapi situasi tersebut Pak? Situasi yang selama ini membuat Pak Agung datang terlambat ke sekolah.
Yaitu ini sebenarnya saya masih bingung, belum dapat menemukan cara yang tepat lah untuk hadir lebih awal di sekolah. Belum. Jadi selama ini Pak Agung masih bingung, masih belum ada jalan keluar. Bagaimana Betul, saya keluar dari permasalahan ini, begitu ya Pak ya? betul sekali, betul. Nah, begini Pak, sekarang kita kan ceritanya ini kita kan jujur nih ya, tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, Ya, ya. apa yang telah Pak Agung rencanakan? Mungkin ada rencana untuk mencapai tujuan agar Pak Agung itu bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Mungkin apa ya, ada rencana-rencana yang selama ini ingin di eh, ingin benar-benar dilakukan oleh Pak Agung. Pak Agung, Bu Gio, sepertinya kendala sinyal ya Bu ya, Pak Agung ini Bu. Aduh, Bu Gio, mungkin Pak Agungnya, oh ini masuk dah. Ya Pak, tetap lanjut aja Pak. Ya siap Bu, siap, siap. Pak Agung, Ya, Bu. iya. Padam lagi Pak. Mohon maaf nih, jadi barusan ada gangguan padam lagi Bu ini. Iya, Karena iya, iya. hujan ini di. Baik, Iya, Bu iya, ini. iya. Iya. Tadi saya ulang lagi ya Pak ya. Ya, ya, begini. Ya. Tadi rencana untuk mencapai tujuan Pak Agung, yang tujuannya ingin hadir tepat waktu di sekolah, itu rencananya apa Pak? Supaya bisa hadir tepat waktu di sekolah itu. Ya, sebenarnya saya kemarin sudah ada rencana ini, jujur ya. Rencana ingin mempersiapkan kegiatan di rumah itu lebih awal. Mungkin saya harus bangun lebih awal dari biasanya. Kemudian dalam ngomong anak itu mungkin dapat inilah nantinya saya berkonsultasi atau koordinasi dengan istri lah, mungkin bisa saling membantu atau mungkin nanti saya punya solusi bantuan orang tua saya karena sudah ini Bu Yani mungkin sudah kerjaannya lebih santai, dia bisa bantu ngomong anak minimal di pagi hari sehingga saya bisa datang ke sekolah mungkin lebih awal. Itu rencana saya. Uh, Bagus sekali Pak. Itu sudah apa ya, sangat bagus menurut saya. Nah, lantas apa yang akan menjadi prioritas Pak Agung dalam rencana tersebut yang sudah Pak Agung tadi sampaikan? Prioritas ya. Prioritas yang akan saya lakukan yang pasti itu adalah mempersiapkan tugas di rumah itu lebih awal. Contohnya mungkin membantu istri itu nyapu dulu, kemudian membantu istri masak. Karena kalau saya bisa membantu istri masak itu lebih awal, kemungkinan istri itu nantinya bisa bantu ngomong anak juga. Dan juga nanti saya akan berbicara dengan keluarga, dengan orang tua saya untuk bantu menjaga si kecil seperti itu.
luar biasa. Memang seharusnya kita dalam di rumah tangga kita harus bisa saling membantu sehingga pekerjaan-pekerjaan kita yang lain juga tidak terbengkalai. Nah, baik Pak, itu tadi sangat sangat luar biasa dan mudah-mudahan dengan seperti itu nantinya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya Pak, komitmen apa komitmen Pak Agung terhadap rencana yang sudah dibuat tadi, Ya, yang sudah diungkapkan sama Pak Agung tadi? baik, terima kasih Bu Yani. Pastinya saya akan berkomitmen untuk selalu mempersiapkan tugas di rumah itu sefisien mungkin. Saya juga akan berkomitmen untuk bangun lebih awal. Nanti saya bisa menggunakan handphone saya itu untuk menggunakan alarm di handphone saya sehingga saya bisa membantu bangun lebih awal. Nantinya saya dapat membantu istri masak, kemudian insya Allah nanti saya bisa datang ke sekolah lebih awal. Luar biasa, Pak Agung luar biasa. Hebat. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Agung untuk menjaga komitmen tersebut? Nanti saya akan meminta bantuan dari keluarga saya, terutama dari istri saya, Bu Yeni, saya dalam melaksanakan ini. Hingga mungkin nanti juga saya membuat jadwal agar dapat terjadwal kegiatan saya di rumah, sehingga anak dan istri saya bisa memantau dan membantu saya untuk menjaga komitmen saya yang sudah saya jadwalkan di barat. Apa tuh penutupan? Penutupan dan Baik. Bagus sekali Pak Agung. Ide yang sangat bagus, sangat luar biasa untuk melibatkan dan meminta dukungan dari keluarga. Memang dengan kita meminta dukungan dari keluarga, kita minta bantuan dari keluarga, sangat membantu kita bisa membantu Pak Agung dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekarang bagaimana tindak lanjut dari pertemuan ini? Tindak lanjutnya bagaimana Pak? Baik, ini tindak lanjutnya dan juga untuk menjaga komitmen yang sudah saya buat. Saya akan mencoba untuk melakukan rencana aksi tadi yang sudah saya paparkan, sudah saya sampaikan ke Bu Yeni, dan mungkin nanti saya juga akan membicarakannya dengan Bu Yeni terkait hasil dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Bagaimana progresnya, apakah ada perubahan atau tidak. Ya, mohon nanti Bu Yeni bersedia untuk saya datangi lagi, saya minta bantuannya lagi untuk mendengarkan hasil yang saya dapatkan, seperti itu. Baik Pak Agung, dengan senang hati saya bersedia mendengarkan hasil aksi dari Pak Agung tadi. Semoga aksi yang akan Pak Agung laksanakan berjalan lancar dan sesuai harapan, sehingga nanti bisa membuat Pak Agung bisa hadir ke sekolah tepat waktu, bisa menyapa anak-anak di pagi hari ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Sukses ya Pak Agung ya. Bu Gio, ini gimana Bu Gio? Langsung selesai merekam apa gimana? Bu, Pak, kalau sudah bisa diakhiri rekamannya, ya sudah langsung kembali ke main room. Yang tadi